Melihat Jenner yang menahan tawa sampai sudut bibirnya kedutan, justru membuat Camilla makin kesal. Tapi kalau pria itu tertawa terbahak-bahak secara belak-belakan pun, pasti juga akan terlihat menyebalkan, bukan? Camilla mendelik tajam ke arah Jenner yang duduk di hadapannya. Hebat ya, apanya? Kemanapun kamu pergi, selalu saja ada insiden atau masalah yang tidak ada habisnya. Mungkin di kehidupan masa laluku aku ini Conan. Kok apa? Ah, sudahlah, aku juga tidak tahu. Dasar naga merah kecil sialan. Awas ya kalau kita ketemu lagi. Akan kupotong semua ranting pohon musim gugur itu langsung di depan matamu. Kenapa juga dia harus melakukan hal yang sama sekali tidak diminta dan membuat kehebohan? Apa kamu benar-benar menerima berkah dewa? Berkah dewa apanya? Jenner yang belum mengetahui kapasitas kemampuan Camilla yang sebenarnya menganggap kejadian kali ini sangat menakjubkan. Karena pria itu terus-menerus bertanya, Camilla hanya menjawabnya dengan asal-asalan demi mengalihkan pembicaraan. Intinya dia malas meladeni. Semua makhluk yang bertindak semena-mena begitu benar-benar membuatku naik darah. Camilla mengedarkan pandangan ke sekeliling taman dengan tatapan yang agak galak. Jangan-jangan di taman ini juga ada makhluk yang namanya roh itu. Awas saja kalau sampai tertangkap olehku. Akan kuikat saya mereka yang suka mengepak-ngepak itu dengan erat. Kalau emosiku sudah benar-benar memuncak, aku tidak akan segan-segan memanggil Aisla ke sini. Memangnya siapa yang bertindak semena-mena? Adalah pokoknya makhluk berwarna-warni yang suka mengepakkan sayap. Apa? Jenner kembali terkekeh geli. Kamu ini benar-benar punya banyak rahasia ya? Aneh rasanya mendengar kalimat itu keluar dari mulutmu. Sebab di dunia ini, siapa lagi orang yang punya rahasia paling banyak kalau bukan pria yang ada di hadapannya ini? Tapi karena itulah, ini jadi terasa sangat menyenangkan. Aku hidup begini bukan untuk menjadi bahan hiburanmu. Pria itu tertawa pendek, lalu mendadak mengulurkan tangannya ke arah Camilla. Ada kotoran yang menempel. Secara refleks, Camilla langsung menarik tubuhnya ke belakang. Namun Jenner dengan sigap menahan pundaknya dengan lembut. Biar ku bersihkan. Apakah kotorannya menempel di sekitar mata? Pria itu mengusap area di sekitar mata Camilla dengan sangat hati-hati. Rasa geli yang menjalar membuat Camilla refleks memicingkan mata sambil mengernyitkan dahi. Agak sulit dibersihkan. Biar aku sendiri saja yang... Tepat saat Camilla hendak menarik tubuhnya ke belakang untuk kedua kali, tangan Jenner sudah lebih dulu menjauh. Di saat yang sama, mata Camilla langsung membelalak bulat. Sepertinya kotorannya sudah hilang, sebab ada orang lain yang mendadak mencengkeram tangan Jenner dan menjauhkannya dari tubuh Camilla. Oh, begitu ya. Kapan hilangnya? Aku bahkan tidak menyadarinya. Jenner menyahut dengan nada santai tanpa dosa, seraya menarik kembali tangannya dengan cepat. Lutfil menatap pria itu dalam diam selama beberapa saat sebelum akhirnya mengambil posisi duduk di salah satu sudut kursi. Apakah latihannya sudah selesai? Ya, bagaimana kakak bisa ada di sini? Lutfil bilang kamu dan pria ini sedang berada di sini. Rambut Lutfil masih tampak agak basah, menandakan dia langsung kemari sesaat setelah selesai membersihkan diri. Memangnya ada urusan apa sampai dia harus terburu-buru keluar dengan kondisi rambut yang masih basah begitu? Kebetulan sekali, aku membuat puding tadi pagi untuk diberikan pada kakak. Aku akan mengambilnya sekarang. Sekalian jalan, dia juga berniat membawakan handuk kering untuk kakaknya. Tadinya, dia ingin menyuruh Dorman, tetapi karena pelayan itu sangat tidak suka berada di satu tempat yang sama dengan Jenner, hari ini pun dia sudah menghilang tanpa suara entah kemana. Kalau dipikir-pikir, belakangan ini dia sering sekali bolos kerja. Bocah nakal. Tugas sebagai pelayan saja tidak dilakukan dengan becus. Mulai besok, akan kupekerjakan dia seharian penuh di kafe. Tunggu sebentar ya. Camilla langsung melangkah menuju dapur sambil menggerutu di dalam hati. Jam-jam segini, puding teh hitam miliknya pasti sudah dingin dan mengeras dengan sempurna di dalam ruang penyimpanan. Begitu sosok Camilla menghilang dari pandangan, keheningan yang mencekam langsung menyelimuti area yang kini hanya menyisakan Jenner dan Lutfil. Orang yang pertama kali memecah keheningan adalah Jenner. Hubungan kalian berdua ternyata jauh lebih dekat daripada yang saya kira. Sebuah senyuman lembut yang khas terukir di sudut bibirnya. Namun Lutfil bisa langsung menyadari
bahwa tatapan mata pria itu sama sekali tidak menyiratkan keramahan. Tentu saja, karena kami adalah keluarga. Mendengar jawaban pendek itu, Jenner melepaskan tawa pendek. Tawa tersebut seketika membuat sorot mata Lutfil berubah menjadi sedingin es. Keluarga ya? Padahal darah kalian sama sekali tidak mengalir di tubuh satu sama lain. Oh, maafkan saya. Saya sepertinya sudah berbicara lancang. Bukankah hal itu juga berlaku untukmu? Maksudnya, fakta bahwa mereka tidak memiliki hubungan darah dengan Camilla adalah hal yang sama saja, baik bagi Lutfil maupun Jenner. Hanya saja, waktu yang kuhabiskan untuk tinggal bersamanya jauh lebih lama dibandingkan dirimu. Setelah menambahkan kalimat yang tidak biasa dia ucapkan, Lutfil kembali ke ekspresi wajahnya yang acuh tak acuh seperti biasa. Anda benar juga. Jenner mengangguk pelan dengan gestur ringan. Jika waktu bisa diputar kembali, saya pasti akan menjadi orang pertama yang mencarinya. Tapi karena konon katanya kita sudah tidak bisa kembali lagi, ini benar-benar terasa sangat disayangkan. Lutfil menatap dalam pria yang baru saja melontarkan kalimat ambigu tersebut. Tetapi Jenner tidak memberikan penjelasan apapun dan hanya tersenyum misterius dalam diam. Aku tidak mau. Kan sudah kubilang, kalau kamu terus begitu, tubuhmu bisa jamuran. Mana bisa tubuh orang hidup ditumbuhi jamur? Kalau begitu, kamu akan menjadi orang pertama di dunia yang mengalaminya. Suara keributan yang tiba-tiba terdengar membuat kedua pria itu menolehkan kepala secara bersamaan. Camilla tampak sedang menyeret paksa seorang pria untuk berjalan bersamanya. Ah, aku lapar sekali. Raffi yang mengurung diri di dalam laboratorium sejak kemarin berjalan gontai sambil menguap lebar. Niat awalnya adalah pergi ke dapur untuk beristirahat sejenak sambil mencari camilan. Tetapi, sial bagi dirinya, dia justru berpapasan langsung dengan Camilla. Saat Raffi berniat untuk langsung berbalik arah dan kabur, Camilla dengan sigap mencengkeram tubuhnya. Dasar manusia purba. Aduh, apa-apaan ini? Kamu baru saja memukulku. Memangnya terasa sakit? Penampilanmu itu sudah tidak ada bedanya dengan zombie. Zombie? Makhluk apa lagi itu? Jangan banyak protes. Cepat ikut aku. Kenapa? Aku sedang sibuk. Mau kuputus pasokan batu sihirmu, ha? Pada akhirnya, Raffi hanya bisa pasrah diseret keluar ruangan, sembari terus-menerus dijejali omelan bahwa dia harus mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup bagi tubuhnya. Jangan berpikir untuk beranjak sebelum kamu menghabiskan semua makanan ini ya. Bagaimana aku bisa makan kalau aku tidak boleh bergerak? Daripada dipakai untuk berdebat, gunakan mulutmu itu untuk mengunyah. Lama-kelamaan bahasamu jadi semakin kasar ya. Masih untung hanya bahasaku saja yang kasar. Lalu pria yang dipukul olehmu beberapa saat lalu itu siapa? Kira-kira siapa ya? Dasar tidak tahu malu. Di belakang dua orang yang terus beradu mulut itu, tampak para pelayan pria dan wanita berjalan mengekor, seraya membawa nampan berisi berbagai macam hidangan ringan yang telah ditata dengan rapi untuk porsi makan Raffi. Melihat pemandangan itu, sudut mata Jenner melengkung membentuk senyuman tipis. Ternyata memiliki hubungan darah, meskipun hanya setengah, tetap jauh lebih baik ya. Lutfil memilih untuk mendiamkan kalimat tersebut. Namun tatapan mata yang diarahkan pada Camilla dan Raffi tampak menyiratkan emosi yang sangat rumit. Malam yang mulai turun menyelimuti jalanan ibu kota justru membawa kemeriahan dan kesenangan yang jauh lebih besar dibandingkan waktu siang hari, berhasil menahan langkah kaki banyak orang untuk tetap menikmatinya. Sebagai malam yang dipenuhi dengan euforia festival, jalanan dipadati oleh berbagai runtunan acara hiburan, ditambah dengan kembang api yang meletup indah menghiasi langit malam, semakin memompa semangat para pengunjung yang datang. Anak-anak yang berjalan sambil menggandeng tangan ayah atau ibu mereka tampak memegang banyak jajanan dengan wajah yang dihiasi senyum lebar. Di saat seluruh penjuru ibu kota sedang dilingkupi oleh kehangatan malam festival, suara letupan kembang api bahkan terdengar samar hingga ke kawasan perumahan elit yang terletak tepat di tengah ibu kota. Begitu kembang api meledak di langit, seberkas cahaya remang sesaat menyusup masuk ke dalam sebuah ruangan yang dilingkupi kegelapan pekat. Ruangan itu sangat luas
hingga ujungnya tidak dapat tertangkap oleh mata. Berbagai macam patung batu tampak berjejer rapi di sana, layaknya sebuah ruangan pameran seni. Ada patung batu yang dipahat dengan posisi berlutut sambil menangkupkan kedua tangan untuk memanjatkan doa dengan khusyuk. Ada pula patung malaikat yang mengangkat kedua lengannya tinggi-tinggi, seolah siap untuk terbang ke angkasa. Tidak ada satupun patung yang memiliki posisi atau pose yang sama. Namun jika harus mencari satu-satunya kesamaan di antara patung-patung tersebut, itu adalah ekspresi wajah mereka yang semuanya tampak sedang menangis atau berkerut menahan kesakitan yang luar biasa. Namun tiba-tiba, di antara sekian banyak patung batu tersebut, terdengar suara isak tangis yang nyata, patung malaikat yang sedang berlutut. Jika diperhatikan dengan seksama, itu bukanlah sebuah patung batu biasa, melainkan seorang anak laki-laki yang diperkirakan baru menginjak usia sekitar 6 tahun. Dari bibir anak yang dipasangi hiasan sayap di bagian pundaknya itu, suara tangisan terus mengalir tanpa henti. Namun di tengah kondisi tersebut, sang anak sama sekali tidak berani merusak atau mengubah posisi berlutut dan berdoa yang sedang dilakukannya. Suara tangisan yang serupa mulai terdengar bersaut-sahutan dari beberapa patung lain yang ada di sekitarnya. Namun di detik berikutnya, suara pintu yang dibuka dengan kasar membuat suara tangisan tersebut mendadak terhenti seketika, layaknya sebuah kebohongan. Anak-anak itu bahkan menahan nafas mereka agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Wajah mereka yang semula sudah tegang karena ketakutan, kini berubah menjadi semakin pucat pasi, seiring dengan suara langkah kaki yang terdengar semakin mendekat. Sosok yang berjalan menghampiri tempat anak-anak itu berada adalah seorang pria berusia pertengahan 40-an. Pria dengan rambut agak panjang yang disisir rapi seluruhnya ke belakang itu memiliki kesan wajah yang cukup berpendidikan dan jenius. Sorot mata di balik kacamata yang dikenakannya tampak sangat tajam. Dia adalah Viscount Orleans, sosok yang sangat terkenal karena memiliki ketertarikan yang tinggi di bidang seni serta dikenal luas sebagai donatur bagi para seniman miskin. Selain itu, tingkat regularitasnya juga sangat tinggi, hingga beredar rumor bahwa jumlah uang donasi tahunan yang dia berikan kepada pihak kuil mencapai angka yang sangat fantastis. Hal itu bukan hal yang aneh, mengingat kekayaan turun-temurun yang dimiliki oleh keluarga Viscount sangat melimpah. Membuat pria itu sama sekali tidak pernah merasakan kesulitan finansial sepanjang hidupnya. Sayapnya terpasang dengan sangat pas di tubuhmu. Pria itu melangkah mendekati anak yang berpose layaknya patung malaikat, seraya menyunggingkan senyum puas di bibirnya. Tatapan mata sang Viscount saat memandangi sayap tersebut dipenuhi oleh rasa kepuasan yang mendalam. Dia terus-menerus menggumamkan kalimat pujian, seolah sedang menyaksikan sebuah mahakarya yang sangat indah. Benar-benar terlihat seperti malaikat sungguhan. Astaga, apakah untuk karya kali ini aku juga harus merelakan ekspresi wajah yang tersenyum? Padahal jika kamu tersenyum, mahakarya ini pasti akan jauh lebih indah. Dia berdecak pelan menyayangkan hal tersebut, lalu mengambil sebuah kuas yang diletakkan di salah satu sudut meja. Tangan lainnya tampak memegang sebuah wadah berisi cairan misterius. Setelah mencelupkan kuas hingga cairan meresap penuh, dia mulai membalurkan cairan tersebut ke seluruh tubuh anak yang sedang menangis itu dengan sangat teliti dan hati-hati. Melihat tindakan sang Viscount yang menggerakkan kuas dengan ekspresi serius seolah-olah dirinya adalah seorang seniman sejati, suara tangisan anak itu justru semakin pecah. Ya ampun, aku sama sekali tidak berniat untuk membunuhmu. Viscount Orleans justru tampak terkejut seolah-olah baru saja mendengar sebuah kalimat yang sangat mengerikan. Dia kemudian mengulas senyuman cerah seraya berkata dengan nada lembut yang menenangkan. Kalian semua justru akan hidup abadi dalam wujud yang sangat indah seperti ini. Padahal jika kamu tersenyum, mahakarya ini pasti akan jauh lebih indah. Ekspresi wajahmu ini benar-benar mengecewakan. Padahal aku ingin membalurkan cairan ini tepat saat dia sedang mengulas senyum lebar. Viscount Orleans mengangkat kuasnya ke arah wajah sang anak dengan raut penuh penyesalan. Dia sudah menunggu hingga detik terakhir, namun ternyata kali ini pun dia kembali gagal. Hal itu membuat hatinya terasa kesal.
Tepat pada saat itu, sebuah tawa asing mendadak memecah keheningan ruangan. Wah, ini pertama kalinya dalam sejarah saya melihat ada orang gila dengan metode seunik ini. Raut wajah Viscount Orleans seketika mengeras. Sebab, sebuah suara tak diundang mendadak terdengar di dalam ruangan rahasia yang seharusnya tidak boleh dimasuki oleh siapapun selain dirinya sendiri. Satu-satunya orang dewasa yang memiliki akses untuk masuk ke dalam ruangan ini hanyalah dia seorang. Siapa itu? Pria itu bergegas menolehkan kepalanya, dan detik itu juga dia mendapati sesosok pria sedang berdiri bersandar dengan santai di bingkai jendela. Sosok itu mengenakan sebuah topeng berwarna abu-abu yang menutupi sebagian besar wajahnya sehingga paras aslinya tidak dapat terlihat dengan jelas. Namun, senyuman dingin dan sinis yang tersungging di sudut bibirnya yang terekspos mengekspresikan daya pikat yang kuat. Saya? Saya hanyalah orang yang datang kemari untuk menyelesaikan pekerjaan yang didelegasikan kepada saya. Delegasi? Pekerjaan? Pria bertopeng itu melangkah maju selangkah demi selangkah menghampirinya. Meskipun tidak ada tindakan pengancaman secara fisik yang dilakukan oleh sosok tersebut, Viscount Orleans secara refleks langsung memundurkan langkah kakinya dengan panik. Nada bicara pria asing itu terdengar sangat sopan dan formal, namun insting San Viscount terus menjerit dalam bahaya.